Upaya hukum dilakukan oleh sejumlah pengurus dan anggota Serikat Buruh PT Indonesia Epson Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan mendatangi Ditreskrimsus Mapolda Metro Jaya Rabu 13 Mei 2026. Kedatangan ini bertujuan untuk melaporkan dugaan tindak pidana union busting atau pemberangusan serikat pekerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan manufaktur printer terbesar di Cikarang tersebut. Ketua Serikat Buruh PT Indonesia Epson Industri Abdul Bais yang mengawal pelaporan tersebut menyatakan bahwa kasus ini bermula dari kejanggalan proses pemutusan hubungan kerja yang menimpa 12 orang, terdiri dari 5 orang pengurus dan 7 orang anggota serikat pekerja. Hal ini dipicu oleh kejanggalan para pihak pekerja yang baru diinformasikan mengenai PHK pada tanggal 15 April 2026. Tetapi perusahaan mengklaim status PHK sudah berlaku surut sejak 10 Februari 2026. Lebih lanjut, dia juga menilai bahwa alasan efisiensi yang digunakan perusahaan tidak masuk akal karena menimpa pekerja dengan performa terbaik. Terbesar di Bekasi, di kawasan Egypt, bahwa pada tanggal 6 kami 5 orang pengurus dan 7 orang anggota diskorsing. Dan pada tanggal 15 April sangat jelas sekali bahwa perusahaan telah melakukan PHK sejak tanggal 10 Februari. Hal ini dikarenakan awalnya dengan adanya perundingan penyusuan upah minimum, ya, dan kelanjutan dari konflik internal Kongres Serikat Pekerja yang dilakukan pada tanggal 8 Februari. Akhirnya kami menjadi korban. Nah, yang perlu menjadi catatan dalam kasus ini adalah bahwa ini adalah kejanggalan yang tidak lazim. Bahwa kami diinformasikan tanggal 15 April, perusahaan bilang kami telah di PHK sejak 10 Februari. Dimana kita tahu gitu, ketika orang di PHK sepihak pun, ya, mereka mendapat surat PHK, tapi kami 12 orang, ya, 5 orang pengurus dan 7 orang anggota kita itu tidak pernah menerima surat PHK. Artinya ini adalah union busting yang direncanakan. Ini sangat berbahaya sekali. Kita berharap penyidik nanti akan membongkar kasus ini, dan kemungkinan ancaman pidana 5 tahun penjara itu benar-benar terrealisasi maksimal 5 tahun penjara itu. Perlu jadi garis bawah itu, bahwa alasan daripada PHK ini yang kita baca itu karena efisiensi. Di situ ada anggota kita, ya, yang mempunyai jabatan 2 orang manajer. Ya. Manajer ada 2 orang, ya. Mereka itu adalah orang yang mempunyai reputasi baik, yang selalu melakukan improvement dalam posisi sebagai manajer. Nah, kita akui itu dan sering kita mendengar dari informasi manajer bahwa anggota saya itu mempunyai performa yang baik. Tapi kenyataannya diskorsing dengan alasan efisiensi itu sangat tidak masuk akal. Nah, ini ada hal-hal yang sangat direncanakan, maka kemungkinan saya berharap untuk penyidik itu memberikan sanksi pidana dengan pidana yang maksimal. Ya, untuk nama perusahaannya apa, Mas? Perusahaan di bidang apa? Perusahaan kita ini bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini mencetak printer, ya. Karyawannya sangat besar, ada 11.000 pekerja lebih yang bekerja di perusahaan tersebut, dan anggota saya 90% adalah anggota serikat pekerja Dari FSPMI. Ya, kita dulu serikat pekerja SPMI gitu. Sekarang ini mereka masih aktif sebagai pekerja kita juga. Yang tertulis di sini setelah kita ke SPKT, tuduhannya pasal 28 yang itu 43 Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang tenaga kerja. Yang ter-PHK ini ada 12 orang, 5 orang pengurus, 7 orang anggota. Menyambung penjelasan tersebut, pihak kuasa hukum Serikat Buruh PT Indonesia Epson Industri dari firma hukum Merdiansah, Basri Sastro, yang mendampingi pelaporan membeberkan bukti-bukti yang menjadi pijakan hukum mereka. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa tindakan ini merupakan upaya tersistematis untuk melemahkan pergerakan buruh. Laporan ini merujuk pada ketentuan pasal 28 junto pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.
Di Polda Metro Jaya, terkhususnya di Ketenagakerjaan Polda Metro Jaya, bahwa ada dugaan union busting yang telah dilakukan oleh perusahaan sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Ketum dan rekan pengacara kita. Nah, khusus statement kita mau himbau kepada para pekerja serikat, karena ini berhubungan dengan serikat ya, kita mau himbau bahwa dengan adanya laporan yang hari ini dilaporkan oleh prinsipal kita Pak Slamet Abadi ya, dugaan-dugaan kan union busting ini bicara terkait dengan soal bagaimana tindakan tersistematis pengusaha untuk melemahkan setiap pekerja yang berserikat untuk tidak melakukan aksi-aksi. Nah, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Ketum bahwa ini bermula dari ada namanya permohonan penyesuaian upah minimum tahun 2026. Ini hak. Dari di situ sehingga terjadilah yang namanya union busting. Kalau dua bukti ini rekan-rekan, dua bukti ini mengindikasi bahwa telah terjadi perbuatan pembungkaman terhadap serikat pekerja. Bagaimana tidak? Surat skorsing di tanggal 6 April 2026, surat pemberitahuan skorsing itu baru didapatkan tanggal 15 April 2026. Sementara surat PHK sendiri dari perusahaan tidak pernah ada. Dan dari banyaknya bukti yang kami terima ada sekitar 50 bukti kami punya. Nah, ini akan menjadi gebrakan kita nantinya nih. Karena sejauh ini, setelah ini kan masih ada penyelidikan, masih ada namanya full bucket, pengumpulan keterangan dan bukti-bukti. Kami punya sejumlah bukti itu untuk membuktikan bahwa ternyata perusahaan telah melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan union busting. Seperti itu, ya. Ya, oke lah. Cukup seperti itu. Ya, hari ini melaporkan dugaan tindak pidana union busting yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur